perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia pasti akan bersentuhan dengan persoalan politik, akan bersentuhan dengan persoalan hukum, akan bersentuhan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, akan bersentuhan dengan realita yang ada di sekitar kita ya ikhwan, termasuk akan bersentuhan dengan kekuasaan. Soal dasar hukum penerapan syariat Islam di Indonesia, artinya para pejuang syariat Islam di Indonesia selama ini mereka berjuang bukan tidak punya dasar. Mereka punya dasar dan mereka punya landasan, dan ini penting untuk sama kita ketahui dan kita pahami, sehingga kita tidak akan pernah ragu di dalam memperjuangkan syariat Islam itu sendiri. Bahwa dasar hukum yuridis konstitusional dalam memperjuangkan syariat Islam di Indonesia, hendaknya para pejuang Islam tidak boleh melupakan bahwa kita punya dasar Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini yang lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1945 adalah pintu gerbang penegakan syariat Islam di Indonesia yang memiliki asas legalitas konstitusi dan historis yang amat kuat dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena Piagam Jakarta ini dalam konteks keindonesiaan, dia merupakan cerminan daripada Piagam Madinah yang pernah menjadi konsensus sosial politik antara Nabi alaihi salatu wassalam dengan orang-orang non-Islam yang ada di Madinah kala itu ya ikhwan. Jadi ini merupakan konsensus, kontrak sosial, konsensus nasional, di mana umat Islam dengan umat lainnya duduk bersama untuk merencanakan mendirikan satu negara yang bagaimana sehingga mereka bisa hidup berdampingan. Nah, upaya ini melahirkan Piagam Jakarta. Karena itu tidak pernah ada di Republik Indonesia ini sepanjang sejarahnya satu konsensus nasional yang disepakati secara aklamasi oleh Muslim maupun non-Muslim, oleh pihak sekuler maupun pihak religi, seperti yang terjadi terhadap Piagam Jakarta ya ikhwan. Karena itu Piagam Jakarta akan selalu dan selalu menjadi landasan yuridis konstitusional bagi pejuang syariat Islam untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung Pancasila dan bab 9 tentang agama yang hanya terdiri dari pasal 29 baik ayat 1 maupun ayat 2 sudah cukup menjadi landasan konstitusional dalam pelembagaan syariat Islam. Jadi kalau pasal 29 ayat 2 kita baca bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, ibadah di sini kalau dalam Islam ini ada makna umum, ada makna khusus ya Pak. Jadi ibadah ini merupakan satu bentuk ubudiyah kita kepada Allah dengan tunduk daripada menjalankan segala hukumnya. Ayat ini bisa kita pakai dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa UUD 45 menjamin setiap umat Islam untuk menjalankan syariatnya yang merupakan bagian keyakinan dan ibadahnya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun ya ikhwan.
Kemudian yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Dekret Presiden ini menyebutkan secara eksplisit, di situ ditulis bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, dan adalah merupakan kesatuan dengan konstitusi tersebut. Saya ulangi, dan adalah merupakan kesatuan dengan konstitusi tersebut. Artinya Dekret Presiden ini menyatakan dengan tegas bahwa Piagam Jakarta dan UUD 45 satu kesatuan konstitusi di Indonesia yang tidak boleh dipisahkan, dan dekret ini sampai hari ini masih berlaku, saudara. Tidak ada satu putusan pemerintah pun yang membatalkan daripada Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Artinya, saya jadi ingat waktu saya di penjara dulu, saya dikunjungi oleh almarhum Bapak Hartono Marjono. Beliau salah seorang pendiri daripada Partai Bulan Bintang yang dulu pernah aktif di Partai Masyumi. Kemudian beliau katakan kepada saya masih ingat betul. Beliau katakan, Habib Rizik, ingat, kita jangan terjebak. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa Piagam Jakarta itu sudah tidak berlaku. Tidak, itu kemauan orang sekuler. Tolong diingat bahwa Piagam Jakarta sampai hari ini masih berlaku. Mana dia punya landasannya? Landasannya adalah Dekret Presiden 5 Juli tahun 59 yang tidak pernah dibatalkan oleh keputusan hukum resmi sampai hari ini. Jadi kalau mereka mengatakan tidak berlaku itu Piagam Jakarta, lalu apa yang dimaksud Dekret Presiden? Satu kesatuan konstitusi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi menurut beliau Piagam Jakarta ini sudah berlaku saat ini. Cuma yang jadi persoalan, kelompok sekuler yang menguasai negara tidak mau melaksanakannya, tidak mau mengimplementasikannya. Tapi secara yuridis konstitusional mereka tidak bisa bantah. Piagam Jakarta merupakan bagian daripada konstitusi negara Republik Indonesia, ya ikhwan. Para pejuang syariat Islam, bahwa kita memperjuangkan syariat Islam di Indonesia sah secara konstitusional. Kita memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia sah secara hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak subversif, tidak berontak, tidak anti Pancasila, ya.